Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB gizi dan kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian status gizi secara biokimia. Nah, seperti biasa, nanti di video ini akan didahului oleh konsep materi dan kemudian di akhir video ada beberapa soal. Jadi, pastikan teman-teman menyaksikan video sampai akhir. Penilaian status gizi metode biokimia merupakan salah satu metode untuk menilai status gizi. Nah, apa itu penilaian status gizi metode biokimia? Penilaian status gizi metode biokimia merupakan pemeriksaan spesimen seperti darah, urin, rambut, dan lainnya yang diuji menggunakan alat khusus yang umumnya dilakukan di laboratorium. Tujuannya adalah untuk mengetahui status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan status biokimia pada jaringan dan atau cairan tubuh serta tes fungsional. Nah, pengukuran cairan tubuh seperti darah, ludah, keringat, dan ASI. Pemeriksaan jaringan tubuh seperti rambut, kuku, jaringan adiposa, hati, dan tulang. Sedangkan tes fungsional seperti mengukur konsekuensi fungsional pada organ atau jaringan tubuh karena kekurangan zat gizi dalam tubuh. Adapun kelebihannya adalah penilaian status gizi menggunakan metode biokimia ini dapat mendeteksi kekurangan atau kelebihan zat gizi lebih dini. Yang kedua, hasil pemeriksaannya lebih objektif karena menggunakan standar operasional prosedur. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan pendukung hasil penilaian status gizi yang lain. Namun, beberapa kelemahannya seperti tidak dapat dilakukan sebelum terjadinya gangguan metabolisme zat gizi, biayanya mahal, butuh tenaga terlatih, sulit dilakukan di lapangan, dan membebani subjek. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai penilaian biokimia zat gizi makro. Yang pertama itu protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi protein adalah sebagai pembangun jaringan dan sel. Nah, zat gizi ini paling berlimpah dalam tubuh setelah air. Selain otot, bagian tubuh yang terbuat dari protein adalah rambut, kulit, mata, dan organ yang lain. Protein juga merupakan bagian zat yang mengontrol fungsi tubuh seperti enzim dan hormon, membentuk sel darah, dan juga membuat antibodi. Dua komponen protein utama dalam tubuh adalah pertama itu ada protein somatik atau protein otot rangka, yang kedua ada protein visceral. Nah, catatan kakinya sekitar 30-50% total protein tubuh terdiri atas protein somatik. Status protein tubuh dinilai dengan mengevaluasi kedua status protein somatik dan protein visceral. Status protein somatik diukur melalui pengeluaran kreatinin urin dan pengeluaran 3-metilhistidin. Sedangkan untuk mengetahui status protein visceral diketahui dengan cara menghitung total protein serum, albumin serum, transferin serum, protein pengikat retinol, dan prealbumin pengikat toksin atau transtiretin serum. Selanjutnya, kita akan membahas kreatinin urin. Kreatinin urin merupakan bagian dari penilaian status gizi melalui metode biokimia, yaitu tergabung dalam bagian protein. Nah, kreatinin ini merupakan produk limbah kimia dari kontraksi otot dalam kondisi normal. Terbuat dari kreatin yang merupakan sumber energi dari otot. Nah, kreatin itu merupakan salah satu asam amino yang diproduksi oleh pankreas, ginjal, dan hati. Nah, untuk ginjal normal dapat menyaring kreatinin dan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Laki-laki memiliki kreatinin lebih besar daripada perempuan karena jaringan otot laki-laki lebih banyak. Untuk nilai normal kreatinin pada laki-laki itu berkisar antara 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter, sedangkan untuk perempuan kadar kreatinin normalnya 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Kadar kreatinin darah umumnya bersifat konstan karena massa otot biasanya tidak berubah. Namun, penggunaan obat tertentu, olahraga, dan latihan berat dapat meningkatkan kreatinin.
Nah, selanjutnya ada pemeriksaan serum albumin. Albumin merupakan protein yang dibuat oleh hati dan merupakan 60% dari total protein tubuh yang berfungsi untuk memelihara jaringan tubuh, mengangkut hormon, vitamin, dan zat gizi seperti kalsium ke seluruh tubuh. Kadar normal untuk albumin berkisar antara 3,5 sampai 5,5 mg per desiliter. Nah, kadar albumin darah dapat rendah karena yang pertama itu penyakit hati berat. Pada pasien yang mengalami gangguan hati, otomatis fungsi hatinya menurun, maka produksi albumin juga akan ikut menurun. Kemudian yang kedua, albumin darah rendah karena adanya penyakit ginjal. Nah, biasanya kalau ginjal normal itu tidak ada albumin yang hilang dalam urin, sehingga kalau ginjalnya rusak, maka ada albumin yang eh, dikeluarkan melalui urin. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan serum transferin. Nah, transferin ini merupakan serum beta globulin protein yang disintesis khususnya di hati, berada sepenuhnya di intravaskuler. Nah, fungsi transferin ini adalah sebagai transport utama zat besi dalam darah. Jadi ingat ya, transferin berfungsi untuk mentransportasikan zat besi dalam darah. Nah, setiap molekul transferin membawa satu atau dua ion besi. Kelebihan zat besi disimpan sebagai ferritin. Nah, untuk kadar normal transferin tubuh berkisar antara 2,4 gram per liter. Nah, konsentrasi transferin dipengaruhi oleh penurunan fungsi hati dan gagal ginjal, peradangan, anemia karena penyakit kronis, defisiensi vitamin B12 dan folat, kortikosteroid, defisiensi zinc, sindrom nefrotik, dan enteropati. Selanjutnya, ada pemeriksaan serum retinol binding protein atau RBP. Fungsi utamanya adalah sebagai pengikat retinol dan membawa dari hati ke jaringan perifer. Pengukuran RBP ini digunakan untuk menentukan massa protein visceral dalam tubuh. Paling sering ditemukan terikat pada transtiretin. RBP memiliki ukuran yang sangat kecil dan lewat dengan bebas melalui membran glomerulus dan diserap kembali oleh ginjal. Peningkatan ekskresi RBP menunjukkan adanya cedera tubulus proksimal atau gangguan fungsi tubular proksimal. Konsentrasi serum normal RBP berkisar antara 2,5 sampai 7,5 mg per desiliter. Pemeriksaan zat gizi makro selanjutnya adalah lemak. Lemak seperti kolesterol dan trigliserida tidak larut dalam plasma, namun larut dengan cara menempel pada sirkulasi lipoprotein yang mengangkut lemak ke berbagai macam jaringan. Nah, lipoprotein itu terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan protein. Nah, untuk diketahui adalah 5 lipoprotein utama dalam darah ada yang pertama kilomikron, yang kedua ada VLDL, yang ketiga ada IDL, yang keempat LDL, dan yang kelima HDL. Nah, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa lipoprotein terdiri dari kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan protein. Nah, beberapa jenis lipoprotein adalah ada kilomikron, LDL, VLDL, dan HDL. Nah, mereka ini tersusun oleh protein, kolesterol, dan fosfolipid dan gliserida dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, untuk kilomikron ini penyusun utamanya yang paling banyak adalah trigliserida, sedangkan LDL penyusun paling banyaknya adalah kolesterol. Kalau FLDL paling banyak mengandung trigliserida dan HDL penyusun terbanyaknya adalah protein. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa juga melihat grafik seperti gambar ini. Nah, oke ya. Selanjutnya kita akan membahas
tentang kolesterol total. Kolesterol total merupakan tes untuk mengukur semua kolesterol dalam semua partikel lipoprotein. Batas normal kolesterol itu kalau normal kurang dari 200 mg per desiliter, kategori tinggi 200 sampai 239 mg per desiliter, dan kalau untuk sangat tinggi lebih dari 240 mg per desiliter. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan HDL atau kolesterol baik. Disebut kolesterol baik karena HDL ini berfungsi untuk menghilangkan kelebihan kolesterol dari darah dan membawanya ke hati. HDL tinggi berhubungan dengan rendahnya risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, batas normal HDL untuk laki-laki besar sama 35 mg per desiliter, dan untuk perempuan itu besar sama 45 mg per desiliter. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan LDL atau kolesterol jahat. Disebut kolesterol jahat karena mengambil kolesterol dari darah dan membawanya ke sel. Kadar idealnya adalah kurang dari 130 mg per desiliter, batas tinggi 130 sampai 159 mg per desiliter, dan untuk tinggi lebih dari 160 mg per desiliter. Selanjutnya ada pemeriksaan trigliserida. Pemeriksaan ini sangat berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi seperti gula, lemak, dan alkohol. Trigliserida dapat meningkat karena kelebihan berat badan, pasien penyakit tiroid atau penyakit hati, dan kondisi genetik. Kadar normalnya adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, selanjutnya kita masuk ke penilaian biokimia zat gizi mikro. Yang pertama ada vitamin A. Fungsi vitamin A adalah sebagai untuk penglihatan, pembentukan tulang, imunitas, dan perkembangan embrio. Tes status vitamin A dalam darah merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat retinol dalam darah. Nah, retinol itu merupakan bentuk utama vitamin A. Ingat ya, retinol merupakan bentuk utama vitamin A. Vitamin A bergantung pada sumber makanan. Kalau daging mengandung retinol, sayur dan buah kaya akan karoten. Vitamin A disimpan dalam jaringan hati dan lemak. Serum vitamin A umumnya berbentuk retinol dan retinol binding protein. Vitamin A yang menunjukkan rendah atau kadar serumnya rendah biasanya terdapat pada pasien yang mengidap seroftalmia. Nah, kalau untuk kadar normalnya itu di atas 20 mikrogram per desiliter. Asupan rendah lemak dapat mengganggu penyerapan vitamin A karena lemak dibutuhkan untuk penyerapan vitamin A. Jadi ingat ya, kalau vitamin A adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selanjutnya ada vitamin C. Aktivitas biologis asam askorbat diwujudkan dalam bentuk vitamin C. Jadi nama lain vitamin C adalah asam askorbat ya. Nah, kadar normalnya itu berkisar antara 0,4 sampai 1,5 mg per desiliter. Nah, untuk kadar rendahnya 0,2 sampai 0,4 mg per desiliter. Nah, defisiensi di bawah 0,2 mg per desiliter. Faktor yang mempengaruhi penurunan kadar asam askorbat adalah adanya stres akut, pembedahan, trauma, infeksi, inflamasi, pil kontrasepsi oral, dan merokok. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, zat besi, magnesium, fosfat, dan zinc. Nah, pada manusia itu senyawa yang paling penting adalah vitamin D3 atau kolekalsiferol dan vitamin D2 ergokalsiferol. Konsentrasi normalnya berkisar antara 20 sampai 150 nanomol per liter, dan defisit itu kurang dari 25, sedangkan untuk toksisitas atau terlalu berlebih besar dari 37. Oke, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E merupakan nama kolektif untuk sekelompok senyawa atau vitamin yang larut lemak dengan aktivitas antioksidan yang khas. Nah, vitamin E ini terdiri dari 8 bentuk, ada alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol serta alfa, beta, gamma, dan delta tokotrienol.
Nah, untuk alfa tokoferol merupakan satu-satunya bentuk yang diakui untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, konsentrasi normal serum alfa tokoferol ini lebih dari 16,2, sedangkan rendah berkisar 11,6 sampai 16,2. Nah, untuk defisit kurang dari 11,6. Nah, pemeriksaan selanjutnya ada zat besi. Kekurangan zat besi atau disebut juga dengan anemia. Nah, 4 model analisis yang dapat dijadikan alternatif untuk mengetahui defisiensi zat besi di dalam tubuh. Yang pertama ada model ferritin yang digunakan untuk menganalisis serum ferritin, kejenuhan transferin, dan eritrosit protoporfirin. Yang kedua ada model MCV mean cell volume untuk menganalisis MCV, kejenuhan transferin, dan eritrosit protoporfirin. MCV adalah ukuran rata-rata sel darah merah. Yang ketiga ada model 4 variabel yang digunakan untuk menganalisis MCV atau serum ferritin, serum reseptor transferin, dan hemoglobin. Yang keempat ada model persentil hemoglobin untuk menganalisis hemoglobin, kejenuhan transferin, dan eritrosit protoporfirin. Nah, teman-teman, demikian sedikit rangkuman mengenai penilaian status gizi menggunakan metode biokimia. Nah, selanjutnya ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Selamat belajar, sampai jumpa, dadah.